tentang zakat mal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tentang zakat mal, ini ada beberapa hal yang terkait dengan zakat mal, terutama zakat emas, perak, dan zakat perdagangan. Ini yang termasuk zakatul mal. Saya akan coba terangkan dari sisi yang paling penting dulu. Ini rada butuh penjelasan panjang tentang zakat urudut tijarah, jual beli. Tijarah dari sisi definisi ialah taklibul mali bil bai'i wasyira'i li ghardir ribhi, memutar harta dengan cara jual beli dalam rangka meraih keuntungan. Memutar harta di dalam jual beli dalam rangka meraih keuntungan, itu namanya tijarah, jual beli, dagang. Ini yang termasuk zakatul mal. Adapun persyaratan kapan seseorang diwajibkan zakat mal ini, maka pertama syaratnya al-Islam, harus dari orang muslim. Kemudian al-huriyah, merdeka, bukan hamba sahaya. Kemudian sampai nisab perdagangan disamakan dengan nisab emas atau perak. Kalau emas 85 gram, maka segitulah nisabnya. Kemudian sampai pada haul, 1 tahun penuh dimulai dari jual beli. Syarat terakhir harus terdiri dari barang dagangan yang bukan jenis yang harus dijakati. Sebab ada jual beli tapi barangnya pun yang wajib dijakati, seperti peternakan, onta, sapi, kerbau, kambing. Ini jenisnya ini sendiri ada hak zakat yang dizakati bila sampai persyaratan. Seperti jual beli beras misalkan, hasil pertanian, maka dari beras hasil pertanian itu sendiri dia makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya bila sampai persyaratan. Atau jual beli emas dan perak, maka syarat terakhir harus barang dagangan apapun bentuknya yang bukan dari jenis perkara komoditi yang harus dijakati, seperti tadi yang disebutkan. Sekarang bagaimana andai si fulan, Zaid misalkan, atau Ubaid, dia jual beli, mulai berdagang, tapi barang yang dijadikan jual belinya, dagangannya adalah komoditas yang wajib dijakati itu sendiri, seperti jual beli kambing misalkan, atau jual beli onta misalkan. Maka apa? Kaidah para ulama, zakatul ain muqaddamah min zakatit tijarah. Menjakati jenis itu sendiri yang memang dia bagian dari perkara yang wajib dijakati, maka didahulukan daripada zakat jual, dari zakat perdagang, daripada zakat perdagang. Kita ambil contoh, Zaid jual beli onta. Jual beli ini kaitan, kalau sampai pada persyaratan yang disebutkan, ada kewajiban mengeluarkan zakat. Onta itu sendiri bila sampai pada nisabnya 5 misalkan, dalam keterangan para ulama 5 onta sudah harus ada kewajiban mengeluarkan zakat. Maka ada 2 hal yang wajib dijakati dalam kasus jual beli Zaid tadi. Jual belinya iya, ada urudut tijarah, barang yang dijadikan jual belinya adalah barang yang wajib dizakati itu sendiri. Contoh,
Zaid jual beli onta sampai memiliki 4 onta, maka belum sampai nisab dari sisi pandangan zakat hewan-hewan ternak, salah satunya onta, karena nisabnya harus mencapai 5. Berarti kasus Zaid baru memiliki 4, belum wajib zakat dari sisi kepemilikan terhadap onta. Tapi bagaimana kalau onta ini dikalkulasikan terhadap harta? Kalau satu onta misalkan 50 juta kali 4 dihitung, sedangkan nisab di dalam zakat harta kisaran 85 gram. Kalau dikalkulasikan ke rupiah, kita ambil contoh 51 juta misalkan, berarti Zaid memiliki 4 onta ini dari sisi harta jual belinya sudah mencapai nisab. Kalau punya 100 juta misalkan dari 4 onta, maka nisab hanya 51, berarti sudah memiliki kewajiban zakat dari sisi perdagangan jual beli onta, maka wajib mengeluarkan zakat dari sisi jual beli. Namanya urudut tijarah, barang dagangan yang harus dijakati. Walaupun dari sisi kepemilikan onta hanya 4, belum sampai nisab. Ada yang kedua kasus Said misalkan atau Ubaid misalkan, jual beli sama onta. Dari jual belinya memiliki 5 onta. 5 onta ini sudah sampai nisab untuk wajib mengeluarkan zakat dari al-mawashi, hewan binatang ternak yang termasuk hewan-hewan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat bila sampai pada nisab tertentu. Onta misalkan 5, Ubaid atau Said punya 5, sudah wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 kambing. Dihitung dari sisi harta, jelas sudah dapat kewajiban. Maka kaidah para ulama, zakatul ain muqaddamatun min zakatit tijar. Mengeluarkan dari zakat barang yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dikeluarkan zakatnya, maka dahulukan daripada jual belinya, dari zakat jual belinya. Kenapa? Karena sudah mencapai nisab, yaitu 5 onta. Dikeluarkan dari 5 onta, dikeluarkan 1 kambing misalkan. Atau boleh memilih salah satunya. Hasil 5 onta ini bila diuangkan misalkan kisaran 200 juta misalkan, keluarkan zakatnya. Bila syarat-syarat Islam, huriyah, nisab, haul sudah mencapai terpenuhi keseluruhannya, maka wajib bagi Zaid atau Ubaid tadi yang memiliki 5 onta wajib mengeluarkan zakatnya, baik dari zakat ontanya, mawashi yang wajib dikeluarkan zakatnya bila sampai nisab yaitu 5, atau dia boleh milih karena itu jadi barang dagangannya dari dijadikan zakat urudut tijarah, zakat jual beli, barang dagangan yang wajib dizakati, karena hartanya bila dikalkulasikan dari 5 onta itu sudah mencapai bahkan melebihi nisab. Maka diambil berapa? 2,5%, karena yang wajib dikeluarkan dari zakat barang dagangan disamakan dengan emas atau perak. 2,5% dari 100 juta berapa? Itu yang wajib dikeluarkan. Maka kita ambil contoh agar lebih jelas, lebih mudah untuk dipahami. Bagaimana cara menghitung barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya bila sampai persyaratan, bila sampai terpenuhi seluruh persyaratan? Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya pertama, seluruh barang dagangan ditambah seluruh barang dagangan yang tersimpan di gudang. Ada barang dagangan yang di toko, seluruhnya dihitung, dikalkulasikan berapa, diuangkan, plus barang dagangan yang masih kita simpan di gudang,
Ditambahkan gitu. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan selama kita jual beli berapa? Contoh disimpan di bank 50 juta, tambahkan itu. Kemudian biasanya di dalam jual beli ada barang-barang yang dihutangkan. Ada harta kita di tangan orang lain sebagai hutang. Plus itu. Tambah berarti barang dagangan yang ada di toko plus barang dagangan yang ada di gudang, plus harta yang ada yang kita miliki dari hasil jual beli, dari hasil dagangan tersebut, plus hutang kita yang ada di orang lain. Tuh. Contoh misalkan, barang dagangan yang ada di toko 30 juta. Sedang barang dagangan yang ada di gudang dikalkulasikan 20 juta, udah 50. Harta yang kita miliki dari hasil itu yang disimpan misalkan di laci atau di bank, di ATM 10 juta plus itu 30 tambah 20 tambah 10. Ada hutang orang lain, harta kita sifatnya hutang di tangan orang lain, tambah itu misalkan 10 juta, 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 1 7, 70 juta. Maka dalam mazhab Syafi'i 70 juta inilah yang dikeluarkan zakatnya 2,5 disesuaikan dengan nisab atau zakat emas. 2,5 nya berapa? Setelah mengkalkulasikan seluruh harta barang dagangan termasuk hutang yang ada di tangan orang. 70 juta berapa 2,5%-nya? Itu yang wajib dikeluarkan. Itu di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan di dalam madhab jumhur ulama, hutang tidak dihitung. Tadi kalau ada hutang di tangan orang 10 juta, sedangkan harta kita setelah dikalkulasi 70 juta, kurangi 10 juta. Berapa? 60 juta. 60 juta itulah yang dikeluarkan zakatnya. Karena 60 sudah mencapai nisab. Sebab nisabnya 51 juta. Kita ambil contoh dari 85 gram dikalikan ke rupiah kisaran 51 juta, kita ambil contoh, maka 60 juta sudah melebihi nisab. Keluarkan zakat dari 60 juta. 2,5 nya berapa? Sedangkan listrik, wadah-wadah, kulkas, misalkan tempat-tempat rak, kemudian tempat-tempat yang sifatnya bukan jadi barang jualan tapi tempat untuk jualan, itu tidak dihitung. Yang dihitung hanya urudut tijarah, barang dagangan yang kita putarkan dalam rangka jual beli, dalam rangka mendapat keuntungan. Itu saja yang dihitung. Kalau ada kulkasnya nggak dijual beli kan, misalkan hanya ada tempat salajah, itu tidak dihitung. Listrik tidak dihitung karena kita tidak jual beli listrik, tapi jual beli barang dagangan yang ada di toko. Sekarang bagaimana cara mengetahui haul? Bila di dalam zakat jual beli barang dagangan ini dihitung dari pertama kali memulai dan ditarik harga kalkulasi sesuai apa yang dia beli, pakai emas kah, pakai perak kah? Kalau pakai emas maka nisabnya emas, kalau pakai perak maka nisabnya perak. Kita hitung yang paling mudah emas lah. Dari kapan? Dari mulai kita jual beli di awal. Contoh, kita mulai di awal dengan modal 40 juta. Hitungan haul itu harus 1 tahun. Misalkan di 1 Ramadan 2020 kita mulai 1 Ramadan ini dengan 40 juta. 6 bulan kemudian dapat uang dikalkulasikan 70 juta di pertengahan tahun. Di ujung tahun di 1 Ramadan di 2021 nya misalkan uang hanya ada 20 juta, berarti belum sampai nisab, belum wajib mengeluarkan zakat, karena yang dihitung adalah fi akhiril haul,
Yang diitibar adalah di akhir tahun, di mana 1 tahun pas dari tahun kita mulai. 1 Ramadan 2020, maka dimulai 1 Ramadan dihitung di akhir 1 Ramadan 2021. Atau kita mulai misalkan di awal modalnya 40 juta, dapat di tengah tahun 6 bulan kemudian uang 60 juta terkumpul dari modal 40, beruntung 20. Di akhir haul, di akhir tahun, misalkan kita mulai 1 Ramadan 2020, di 1 Ramadan 2021 uang terkumpul hasil jual beli 80 juta, sudah sampai nisab, sudah. Maka wajib mengeluarkan zakat dari 80 juta itu. Itu cara mengetahui haul. Gampang kan? Mudah untuk dipahami. Kita hitung nisabnya. Karena yang termasuk zakat harta, zakat mal adalah emas, perak, dan barang dagangan. Kalau emas berapa nisabnya? 20 mithqal dalam kitab-kitab para ulama. 20 mithqal itu berapa? Sama dengan 20 dinar. 20 dinar itu berapa? Sama dengan 85 gram emas. Itu nisab emas. Ambil 2,5-nya. Itu yang wajib dikeluarkan. Cara menghitungnya sesuai kadar harta. Kalau sampai 100 gram berarti 2,5 dari 100 gram. Kalau perak berapa? 200 dirham. 200 dirham itu berapa? 5 awak. 5 awak itu sama dengan 595 gram kalau untuk perak. Maka keluarkan 2,5-nya. Mempunyai 1000 gram perak misalkan, keluarkan 2,5 dari 1000 gram perak. Tuh. Kalau barang dagangan nisabnya samakan dengan nisab emas, berarti 85 gram. Kalau misalkan dikalkulasi sampai 51 juta, 51 juta lah nisab untuk barang dagangan. Sekarang permasalahan, boleh nggak mendahulukan untuk mengeluarkan zakat belum waktunya? Boleh. Di dalam mayoritas ahli ilmu, para pakar, para fuqaha menerangkan boleh takjil ikhraj zakah dengan 3 syarat. Pertama, harus tetap harta ada pada orang yang memang wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu persyaratan, muslim, kuliah. Kemudian harta si penerima harus tetap dalam keadaan mustahik. Kemudian harta harus tetap pada kisaran nisab. Contoh, Zaid di ATM ada uang 100 juta, punya bisnis bagus. Diperkirakan tahun berikutnya 3 tahun kemudian uang di ATM tetap 100 juta, bahkan akan bertambah. Sedangkan 100 juta sudah melampau nisab, 51 nisab. Zaid ingin mengeluarkan zakat segera, tidak masalah, ambil 2,5 dari 100 juta yang uang yang ada di ATM dari hasil jual belinya misalkan, atau hartanya segitu. Kewajiban mengeluarkan zakat 2,5 dari 100 juta. Boleh didahulukan dengan syarat yang tadi disebutkan. Boleh nggak untuk tahun berikutnya, bahkan 3 tahun berikutnya? Boleh. Berarti 100 juta 2,5-nya berapa? Dikalikan 2 tahun untuk berikutnya. Seperti itu. Boleh hukumnya mendahulukan mengeluarkan harta zakat. Itu kira-kira nisabnya. Kita tidak terangkan nisab pertanian, tidak terangkan nisab zakat harta tambang, harta temuan, karena memang pertanyaannya hanya tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat mal dengan keterangan-keterangan dari para ulama. Kira-kira itu. Wallahu a'lam.